warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ya. Bidan Syifa Zahra yang bertugas pada hari ini, Bu ya. Ya. Sebelumnya silakan duduk dengan Ibu siapa? Ibu M ya. Oke, sebelumnya saya izin menutup tampilan terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, baik. Ini Ibu sedang masa nifas, Bu ya. Sebelumnya Ibu ada keluhan? Nggak ada sih. Oke, baik. Di sini saya izin untuk melakukan pendidikan kesehatan mengenai tromboflebitis ya, Ibu ya. Sebelumnya Ibu tahu atau pernah dengar mengenai tromboflebitis, Ibu? Belum pernah. Oh, baik. Kalau begitu saya izin menjelaskan nih, Ibu. Nah, jadi pengertian tromboflebitis sendiri adalah peradangan dinding vena dan biasanya disertai pembentukan bekuan darah atau trombus. Nah, penyebab tromboflebitis itu ada 3, Ibu. Yang pertama adanya perubahan laju peredaran darah, adanya perlukaan lapisan internal atau pembuluhan darah, dan juga kelainan darah. Nah, selanjutnya ada faktor resiko tromboflebitis, Ibu. Yang pertama yaitu pasca bedah. Dia itu terjadinya perluasan infeksi endometrium. Lalu mempunyai varises pada vena, atau misalnya ibunya sedang obesitas, atau pernah mengalami tromboflebitis, lalu berusia 30 tahun lebih, dan pada saat persalinan berada pada posisi stir up untuk waktu yang lama. Lalu bisa juga disebabkan oleh trauma dan juga adanya malignitas karsinoma yang terjadi pada salah satu segmen vena atau pembuluh darah ya, Ibu ya. Nah, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi tromboflebitis ya, Ibu ya. Jadi terdapat 2 klasifikasi, yaitu adanya profil tromboflebitis dan juga tromboflebitis femoralis atau pada paha ya, Ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada tanda dan gejala, Ibu, yaitu nyeri yang terdapat pada perut bagian bawah dan atau perut bagian samping, biasanya timbul pada hari kedua sampai ketiga masa nifas ya, Ibu ya, dengan atau tanpa panas menggigil berulang kali. Nah, bisa juga ditandai dengan suhu badan naik turun secara tajam, misalnya dari 36 derajat Celcius suhu Ibu tiba-tiba menjadi 40 derajat Celcius, atau misalnya cenderung terbentuk pus atau nanah yang menjalar kemana-mana. Ya, terutama ke paru-paru dia, Ibu. Lalu terjadinya abses pada pelvis atau panggul. Nah, lalu di sini ada juga tanda gejala tromboflebitis femoralis ya, Ibu ya. Jadi tadi tanda gejala yang pelvio, yang ini yang femoralis ya. Nah, keadaan umumnya biasanya tetap baik, Ibu. Suhu badannya itu subfebris pada hari ke-7 sampai 10 ya, Ibu ya. Nah, kakinya biasanya dalam keadaan fleksi, lalu bagian dalam salah satu kaki tegang dan keras, Ibu. Nah, terdapat juga nyeri hebat pada lipatan paha. Makanya dia disebut tromboflebitis femoralis. Nah, lalu di sini ada penanganannya, Ibu ya, untuk pembekuan darah ini, yaitu pertama kita biasanya melakukan pencegahan terhadap endometritis dan tromboflebitis dengan menggunakan teknik aseptik yang baik. Lalu biasanya kami menganjurkan penderita tirah baring untuk pemantauan gejala penyakit dan mencegah terjadinya emboli pulmonum atau penumpukan cairan. Lalu anjurkan ambulansi dini untuk meningkatkan sirkulasi pada ekstremitas bawah. Lalu biasanya kami pastikan kepada klien untuk tidak berada pada posisi litotomi dan menggantung kaki lebih dari 1 jam, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu sedang menyusui, kalau bisa kakinya jangan gantung ya, Bu ya. Nah, lalu sediakan stocking pendukung kepada klien pasca patrum yang memiliki varises vena, dan instruksikan kepada klien untuk memakai stocking pendukung sebelum bangun pagi, dan biasanya stockingnya itu bisa dilepaskan 2 kali sehari untuk mengkaji keadaan kulit di bawahnya. Nah, yang terakhir biasanya kami anjurkan untuk tirah baring atau istirahat dengan mengangkat bagian kaki yang terkena, jadi bisa diganjal dengan bantal ya, Bu ya. Iya. Nah, baik Ibu, sebelumnya ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas sih, Mbak. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada tanda gejala atau mungkin ada Ibu yang kurang paham, Ibu bisa langsung hubungi saya atau datang ke fasilitas kesehatan terdekat, Ibu ya. Baik, terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama.